Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas perbedaan aksi yang dilakukan oleh big player yaitu Vanguard dan juga BlackRock di saham yang sedang rebound dan juga akan bagi dividen. Apakah tetap kita hold atau lepas saham yang satu ini? Nah, kita akan bahas pada video ini. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Karena keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan membahas terlebih dahulu terkait manuver BlackRock di saham SIDO muncul ya dengan kode saham SIDO. Saham SIDO ditutup menguat 3,62% ke level 715 di hari Rabu kemarin guys ya, tanggal 22 Mei 2024, mewakili pertumbuhan return 36,19% secara year to date pada kuartal 1 2024 ini. Nah, jadi labanya itu ada penguatan guys ya secara year on year-nya, dan ini adalah hal yang sebenarnya sangat bagus ya, bisa menjadi sentimen untuk kenaikan saham SIDO. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan sepanjang kuartal pertama tahun ini, SIDO muncul mencatatkan pendapatan sebesar 1 triliun, naik 15,76% dibandingkan dengan pendapatan secara year on year-nya yang di tahun lalu itu ya pada periode yang sama adalah 907 miliar rupiah. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba bersih juga tercatat naik 30%-an menjadi 390,56 miliar dibandingkan kuartal 1 pada tahun sebelumnya. Meski sudah bebas dari masuk angin, ya analis JP Morgan masih mewanti-wanti bahwa angka tersebut bisa jadi merupakan puncak dari kinerja SIDO pada tahun ini. Prospek kinerja perseroan diramal menjadi lebih datar dalam kuartal-kuartal mendatang. Ya kalau misalkan memang stabil sih nggak masalah ya, stabil naik meskipun perlahan sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang ada anjlok, nah itu yang sebenarnya bisa menurunkan harga saham SIDO ya, seperti yang sudah terjadi di kuartal 2 ya 2023 lalu. Di sisi lain, menilik risalah kepemilikan saham di Bloomberg Terminal ya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sejumlah pemodal kakap di SIDO termasuk BlackRock Inc. melanjutkan aksi lepas kepemilikan mereka di saham yang satu itu ya guys ya. Sepanjang bulan ini BlackRock terpantau memangkas 2,40 juta lembar kepemilikan mereka di SIDO dari 117 juta lembar pada pekan lalu menjadi 114 juta lembar. Nah, memang BlackRock ini dari awal tahun ya terpantau sudah terus melakukan akumulasi di saham SIDO sehingga harga sahamnya ini bisa naik guys ya. Kalau misal teman-teman melihat secara chartnya ya. Nah, di sini guys ya, dari awal tahun 2024 ya, ketika di harga 400-500-an, sebenarnya BlackRock ini sudah rajin akumulasi sehingga harga sahamnya juga bisa naik ya. Dan ketika rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 yang labanya naik ya, maka saham SIDO ini bisa diapresiasi ya oleh market, dan wajar ya sebenarnya BlackRock ini mulai melepas saham SIDO. Kemungkinan besar BlackRock juga melakukan profit taking atau take profit seperti itu. State Street Corp pada waktu bersamaan juga melepas tipis ya 150.900 lembar saham SIDO. Lalu berlawanan arah dengan tiga investor kakap tersebut, The Vanguard Group Inc. ya, Vanguard dengan kepemilikan di atas BlackRock. Nah, berarti kepemilikan Vanguard di saham SIDO ini berada di atas BlackRock. Pada periode berjalan kuartal 2 2024 ini tercatat mengakumulasi 9,68 juta lembar saham SIDO dari 192 juta lembar menjadi 201 juta lembar guys ya. Nah, berarti kepemilikan Vanguard ini terus meningkat ya seiring dengan akumulasi yang dilakukan oleh The Vanguard Group Inc. SIDO juga kedatangan investor baru yaitu Franklin Resource Inc. yang sepanjang April 2024 memborong 79,45 juta lembar saham SIDO. Dengan menyerok jumbo saham SIDO, Franklin Resource mencuat ke posisi investor terbesar ke-9. Nah, ini kan ada investor baru ya yang masuk di saham SIDO. Nah, lalu untuk SIDO ya, ada wanti-wanti kinerja. Seiring dengan membaiknya kinerja, konsensus analis Bloomberg ini semakin cenderung menjagokan SIDO. Kini dari total 27 analis yang mengulas saham SIDO, 15 analis merekomendasikan beli, sisanya 12 analis menyarankan hold, dan secara rata-rata target konsensus analis berada di level 779 atau 780 lah kalau misalkan kita bulatkan ya, mencerminkan potensi return 9%-an gitu guys ya. Hal ini juga adanya wanti-wanti ya dari pelemahan daya beli masyarakat yang masih membayangi sektor consumer di Indonesia. Nah, memang ditundanya pemangkasan suku bunga oleh The Fed ini sangat memberatkan ekonomi ya guys ya, sehingga daya beli masyarakat pun memang sedang tertekan. Hal itu juga ya sangat
apa ya, sangat berdampak ya terhadap saham-saham consumer seperti Sido ini. Nah, tapi dari penjelasan tadi ya, dari berita premium ini kita sebenarnya bisa melihat ya bahwa beberapa investor besar memang melakukan take profit di saham Sido, tapi tetap ada investor kakap lainnya yang masih optimis ya guys ya, tambah muatan atau bahkan ada investor baru yang borong saham Sido seperti itu. Nah, lalu kita akan menilik ya dari sisi fundamental. Kalau misalkan kita perhatikan guys ya, memang Sido ini sudah naik dari level terendahnya ya di sekitar 490-an sampai 500 ya, terjadi double bottom sebenarnya dan perlahan-lahan mulai naik. Nah, Sido ini sebenarnya kecenderungannya ya dia lebih cenderung diapresiasi oleh market gitu guys ya, karena memang labanya yang juga naik. Dan ketika awal naik ya di bulan Februari ke bulan Maret ini sebenarnya saham Sido ini naiknya itu karena memang sudah oversold atau jenuh jual gitu ya. Barulah di bulan Maret April ketika rilis laporan keuangan kuartal 1 dari level 600-an lanjut naik lagi ke 700. Ini naiknya karena diapresiasi oleh market gitu guys ya. Hal ini akan berbeda tentunya jika laba Sido itu tidak bertumbuh, pastinya akan sideways atau malah akan turun. Nah, maka dari itu tetap ya guys ya, kita menitik beratkan terhadap laba bersih. Kenapa kita selalu ya membahas laba bersih, net income gitu guys ya. Oh, laba bersihnya turun, ini laba bersihnya naik. Karena laba bersih itu sebenarnya mencerminkan kinerjanya dan mencerminkan kondisi keuangannya. Kalau pendapatannya naik tapi laba bersihnya turun, berarti kita harus recheck lagi nih. Kita harus cari lagi kenapa sih pendapatannya naik tapi labanya turun. Oh, ternyata beban keuangannya naik atau beban karyawannya juga naik. Nah, itu kan bisa menjadi faktor yang memberatkan ya terhadap laba bersih. Nah, laba bersih juga sebagai cerminan dari pembagian dividen. The next dividennya akan berapa gitu guys ya. Itu bisa kita analyze atau bisa kita proyeksikan bahkan sejak kuartal 1, kuartal 2 gitu guys ya. Di Stockbit Sekuritas juga sudah ada ya guys ya proyeksinya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memproyeksikan itu teman-teman lihat yang di EPS-nya gitu ya. Kalau EPS di tahun 2023 itu Rp31,69 per lembar saham, di tahun 2024 diproyeksikan EPS-nya akan naik ya menjadi Rp52 per lembar saham, dan ini akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2022 dan juga 2023. Tapi ini kan baru proyeksi. Kita bisa terus mengevaluasinya secara kuartalan ya guys. Nanti kuartal 2 rilis kita evaluasi, kuartal 3 rilis kita evaluasi, dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan turun labanya seperti di kuartal 2 dan kuartal 3 2023 lalu ya guys ya, dan waktu itu juga memang harga Sidonya langsung anjlok ya, turun ya. Nah, kita juga harus evaluasi kenapa kok penjualannya turun gitu guys ya. Kenapa kok labanya turun? Apakah memang penjualannya sedang turun atau memang makroekonominya sedang tidak baik sehingga menekan potensi daya beli masyarakat gitu guys ya. Nah, lalu kita akan lihat dari sisi valuasi ya, PE ratio-nya 13,73 kali dengan PBV 5,66 kali. Dari PBV sebenarnya saham Sido ini tidak mencerminkan saham yang murah gitu guys ya. Tapi dari PE ratio ini sebenarnya masih sangat menarik ya untuk kita bahas. Nah, PE ratio-nya ya selama 3 tahun itu rata-ratanya di angka 20,69 kali ya untuk min PE-nya atau min PE ratio-nya. Sedangkan untuk PE ratio saat ini itu di angka 13,73 kali guys. Jadi sebenarnya dari sisi PE ratio saham Sido ini masih menarik gitu guys ya. Bahkan ketika sebelum naik ya di level 400 ya, sempat turun ke 480-an ya, ke 500-an. Nah, ini sebenarnya saham Sido ini sangat-sangat terdiskon. Apa yang bisa menyebabkan saham Sido ini harganya naik ya? Yang pertama adalah oversold atau jenuh jual, di mana sudah ada double bottom di sini guys ya, dan saham Sido tidak turun kembali dari level 500 ini, tidak turun lagi ke 480 ya, seperti yang terjadi di area bottom sebelumnya gitu ya. Nah, ini sudah terjadi oversold ya, di mana sudah banyak yang menjual saham Sido ya dari level 900-an gitu guys ya. Dari 900-an ini di kuartal 2 ya, benar ya, kuartal 2 2023 tadi kita lihat ya labanya pada kuartal 2 itu anjlok guys ya. Teman-teman cek kuartal 2, kuartal 3 ini labanya anjlok ya. Saham Sido juga anjlok ya, dari level 900 ini turun ya,
terus turun sampai dengan level 480-an. Nah, ketika terjadi double bottom, ternyata bottom kedua itu tidak kembali ke 480 tapi tertahan di level 500-an. Hal inilah yang menjadi pertanda bullish reversal pertama untuk saham SIDO. Lalu dia sideways ya di sekitar 600-an, 600 sampai 630 ya. Nah, lalu saham SIDO ini juga ya terjadi area double bottom sebenarnya yang lebih kecil gitu guys ya di 600-an. Kembali menyentuh level 600 lalu bisa rebound lagi karena diapresiasi oleh market ketika rilis laporan keuangan dan labanya naik gitu ya. Nah, teman-teman, seharusnya teman-teman bisa ya melihat potensi-potensi seperti ini. Yang pertama adalah potensi oversold, yang kedua adalah potensi dari kenaikan laba bersih gitu guys ya. Jika memang kinerja dari saham-saham retail atau saham-saham consumer ini bisa membaik ya. Nah, jadi PE ratio-nya ini sebenarnya masih cukup rendah dan masih menarik ya, meskipun harga saham SIDO perlahan-lahan juga sudah mulai naik lagi sebenarnya. Jadi kita tunggu koreksi ya untuk saham SIDO. Untuk saham yang satu ini untuk swing saya rasa kurang cocok gitu guys ya, karena dia cenderung sideways setelah ada koreksi atau kenaikan. Tapi ini lebih cocok untuk trend following dan juga untuk investasi jangka panjang, dan teman-teman yang kemarin sudah ambil di 480 sampai 500 ya, masih sangat layak untuk di hold kalau menurut saya pribadi seperti itu. Ya, kita akan cek dari rasio keuangan ya, di mana cash-nya 1,1 triliun, total aset 4,2 triliun, liabilitas 461 miliar, dan total ekuitasnya 3,7 triliun. Yang berarti debt to equity ratio untuk saham SIDO ini juga masih aman ya guys ya. Gross profit margin 59% dengan NPM atau net profit marginnya 37%-an. Lalu kita melihat ya, dividen terakhir yang dibagikan adalah di 1 November 2023, dan SIDO ini juga rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun ya. Nanti kita akan bahas lah dividen yang akan ex-date ya di tanggal 28, berarti hari Selasa depan ya. Hari Selasa depan SIDO akan ex-date dividen. Return on assetnya di angka 24% dan return on equity 27,45% guys. Lalu kita akan bahas ya dividen untuk SIDO ya, kumdet atau hari terakhir teman-teman kalau misalkan memang mau beli saham SIDO itu di 27 Mei 2024 dengan tanggal ex-date di 28 Mei ya 2024. Dividennya Rp18 per lembar saham ya, dengan return dividend yield ini sebenarnya cukup kecil ya, hanya 2,5%-an saja. Jadi proyeksinya untuk harga saham SIDO ya di tanggal 28 nanti ketika ex-date dividend turunnya tidak akan anjlok dalam gitu ya, dan bisa teman-teman manfaatkan untuk entry ya untuk tambah muatan. Kita akan cek ya, kalau misalnya 2, sekian persen ya kecil sebenarnya guys, 2,5% aja ya. Ya paling dia turun sampai mana gitu kan. Nah, paling dia turun sampai 700-an guys ya, 695 sampai 700-an lah ya. Paling dia akan turun sedikit ya. Kalau misalkan SIDO ini kemungkinan dividen trap-nya tidak akan terlalu dalam, seperti itu ya. Nah, jadi untuk saham SIDO menarik ya, sebenarnya kemarin sempat ada koreksi sampai di area low 670 tapi kembali naik ya, sehingga closingnya di 690. Lalu dari 690 naik lagi ya sampai closing di 715. Apakah SIDO punya potensi naik lagi? Kalau misalkan kita perhatikan ya guys ya dari chartnya, memang SIDO ini ya di harga saat ini sudah oversold dan mulai akan naik lagi. Sebenarnya seperti itu, tapi karena ada ex-date dividend, kemungkinan ini akan sideways saja. Ya akan sideways sekitar 680 ya, 680, 670, 680 sampai di level 700 sampai 715-an. Ya ini kemungkinan akan sideways ya guys ya, karena memang untuk laporan keuangan kuartal 2 2024-nya belum akan rilis lagi. Seperti itu guys. Nah, jadi untuk saham SIDO ya, untuk teman-teman yang pegang di harga bawah karena sudah dapat ya capital gain 43% ya teman-teman, kalau misalkan mau ambil dividen pun karena dividen trap-nya tidak akan terlalu dalam ya, diambil aja nggak masalah. Kalau misal mau ambil dividen juga nggak masalah gitu guys ya. Apalagi kan sekarang sudah mulai ini ya musim hujan ya, sudah mulai ada musim penghujan, jadi ya SIDO kita harapkan kinerja penjualan produknya akan semakin tinggi sehingga laba bersih pada kuartal selanjutnya ya, pada kuartal 2 nanti bisa lebih naik lagi gitu guys ya. Apakah ada potensi labanya akan naik? Sebenarnya ada gitu guys ya. Tapi ya kalau misalkan memang kuartal 2-nya nanti turun ya, kita harapkan turunnya tidak jauh lah dari kuartal 1 2024 nanti.
kemarin, sorry guys ya. Misalkan kuartal satunya di 390 miliar, ya kuartal 2-nya ya semoga saja tidak jauh lah dari angka 300 miliaran. Jangan sampai anjlok lagi ya ke 100 miliaran gitu guys ya. Karena pastinya ketika labanya turun ya harga saham Sido juga akan turun. Oke guys, mungkin di next video ya ada pembahasan yang lebih menarik lagi di mana kita akan membahas guys ya ada 100 ya sekitar 109 saham yang turun atau pindah dari papan utama ke papan pengembangan dan beberapa saham yang terdapat di sini juga ternyata saham yang dia itu bagi dividen gitu guys ya, saham yang bagi dividen dan sebenarnya cukup menarik juga untuk kita bahas. Tapi ada sekitar 10 saham ya yang nanti pun akan kita bahas juga, 10 saham yang pindah dari papan pengembangan naik ke papan utama. Seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk saham Sido sudah saya jelaskan. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.